Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau sudah berikan bagi kami hari ini. Di saat kami akan merenungkan lagi firman, memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, bekerja di bawah banyak kesulitan. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 20, pasal 20, ayat 33 sampai 35. Firman Tuhan berbunyi, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Seringkali ketika Paulus harus menggunakan segala cara untuk memajukan pekerjaan Kristus, ia terpaksa bekerja dengan tangannya untuk mencari nafkah, terutama pada kasus bila mana ia mengkhotbahkan Injil di tempat-tempat di mana motifnya disalah mengerti. Di setiap zaman, setan mencoba merintangi pekerjaan Allah dengan memperkenalkan roh kefanatikan. Orang yang disesatkan itu mengajarkan bahwa untuk memperoleh kesucian yang benar, seorang harus membawa pikiran di atas segala pertimbangan duniawi, termasuk pekerjaan tangan. Beberapa bahkan telah diajarkan bahwa bekerja itu dosa, bahwa orang-orang Kristen harus mengabdikan hidup mereka sepenuhnya kepada hal-hal rohani dan tidak memikirkan kesejahteraan sementara mereka. Teladan Paulus merupakan teguran bagi pandangan ekstrim seperti itu. Kadang-kadang gereja lokal memberikan dana untuk mendukung Paulus. Paulus mencatat dalam suratnya yang kedua kepada orang Korintus, misalnya bahwa Silas dan Timotius membawa dana dari gereja-gereja di Makedonia, dicatat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 7-10. Pokok pikiran, ada ladang yang luas yang terbuka di depan pekerja Injil yang menunjang diri sendiri. Banyak orang boleh memperoleh pengalaman yang berfaedah dalam pelayanan sementara, mengerjakan sebagian dari waktu mereka dalam suatu bentuk pekerjaan tangan, dan dengan cara inilah pekerjaan-pekerja yang kuat boleh diperkembangkan untuk pekerjaan yang penting di ladang-ladang yang berkekurangan. Seorang hamba Allah yang mengorbankan diri, yang bekerja dengan tidak kenal lelah dalam perkataan dan doktrin, memikul suatu beban yang berat di hatinya. Ia tidak mengukur pekerjaannya menurut jam. Dari surga ia menerima perintahnya, dan dari surga ia memandang untuk upahnya bila pekerjaan yang dipercayakan kepadanya telah dilakukan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 299. Pelajaran malam ini, berkat Allah akan tercurah saat masing-masing kita hidup oleh hukum penyangkalan diri dan melakukan bagian yang diberikan olehnya kepada kita dalam pekerjaan mengabarkan Injil ke dunia. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pengalaman Rasul Paulus dalam mengabarkan Injil boleh memberikan inspirasi bagi kami untuk selalu mengutamakan Tuhan. Karena bergantung pada Tuhan, segala masalah dalam memberitakan Injil boleh teratasi. Berkatilah segala usaha tangan kami Tuhan, pekerjaan kami, agar kami boleh membantu pekerjaan Tuhan. Dimanapun pekerjaan penginjilan ini memerlukan dana. Dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami, membuka hati kami untuk memperhatikan hal-hal demikian. Terima kasih Tuhan karena berkat Engkau telah curahkan kepada masing-masing kami, agar kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.